Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun setiap kita berada, kita boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kita boleh merasakan lawatan Roh Kudus hadir di setiap tempat kita masing-masing. Hari ini kita mau merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia naik ke surga, dia bertahta di singgasananya yang maha kudus di sana. Dan kita mau sama-sama kita mau bersorak, bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari setiap kita bangkit berdiri, angkat suaramu, tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan, amin. Bagi Dia, Allah yang besar, yang bertahta di tempat maha tinggi.
mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman tidak berlalu begitu saja, tapi boleh merema hati setiap kita. Dan kami, setiap kita yang dengerin firman Tuhan, kita mau ambil bagian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati. Janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Engkau, Yesus.
sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Bersyukur terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Masih Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan. Untuk kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Kami boleh beribadah sama Tuhan dimanapun setiap kami berada Tuhan. Meskipun kami gak sama-sama di gereja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus terus melawat setiap kami. Dan hari ini tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar firman. Tapi kami mengambil bagian untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran perkataan Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia. Tertanam dalam hati kami tanah yang subur. Sehingga firman itu terus bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami terima Tuhan firman-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan telinga yang terbuka, dengan hati yang lebar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Kita semua masih bisa menikmati berkat Tuhan, masih bisa pada makan semua kan tentunya, haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Nah, Kamis kemarin seharusnya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya diputuskan untuk kita gabung ke ibadah di hari Minggu ini. Oleh karena itu judul khotbah saya minggu ini adalah kenaikan Tuhan Yesus meningkatkan kualitas hidup orang percaya. Tentunya masih bicara tentang kualitas ya. Saya mau katakan gini saudara, bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus tentunya memberikan makna dalam kehidupan kita orang percaya. Menambah kualitas hidup bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dikatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, apa yang bisa kita pelajari bersama dari kualitas hidup seperti apa yang seharusnya kita alami, kita rasakan pengalaman bersama dengan Tuhan sebagai orang percaya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama saudara saya pelajari kualitas hidup yang penuh berkat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 50 sampai 51 dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan saudara, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah atau ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya dan seluruh orang percaya, Tuhan Yesus tidak begitu saja meninggalkan kita. Namun ia memberikan kepada kita apa? Berkat sorgawi. Ia meninggalkan kita apa? Berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Yang Tuhan sediakan buat setiap kita orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata memberkati dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu menggunakan kata eulogeo. Yang artinya hidup yang berkelimpahan. Artinya membuat hidup yang berbahagia. Hidup yang diperkenan Allah. Hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Perhatikan ketika Yesus naik ke sorga, dia memberkati murid-muridnya supaya apa? Setiap orang percaya boleh mengalami hidup yang berkelimpahan. Setiap orang percaya boleh menikmati hidup yang berbahagia. Setiap orang percaya bisa menikmati hidup yang diperkenan oleh Allah. Setiap orang percaya hidupnya harus diberkati dan menjadi berkat. Menikmati berkat Tuhan saudara. Perhatikan, Tuhan meninggalkan kita. Dia naik ke sorga. Tapi dia tidak meninggalkan kita dengan tangan hampa. Tapi dia memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati murid-muridnya.
Dan saya percaya berkat ini bukan hanya kepada 11 murid. Ya, waktu itu Yudas sudah tidak ada. Bukan hanya kepada 11 murid saja, tetapi kepada setiap kita orang percaya. Jadi Yesus memberkati umat Tuhan, orang percaya ketika dia naik ke sorga. Supaya apa? Kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan, hidup yang berbahagia. Mungkin hari-hari ini sulit buat kita mungkin untuk bisa menikmati yang namanya hidup berbahagia. Tapi kita percaya dengan berkat Tuhan, berkat sorgawi. Kita dimampukan Tuhan. Kita tetap bisa berbahagia. Kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Di situasi sulit, di situasi yang tidak memungkinkan buat setiap kita. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, pencuri datang. Pencuri ini bicara tentang iblis. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka, setiap orang yang percaya, mempunyai hidup, zoe. Dalam bahasa Yunani, hidup itu ada bios, hidup yang bergerak. Zoe, hidup kekal. Anastrofe adalah hidup bertingkah laku. Ayat ini bicara tentang zoe, hidup di dalam Kristus, kualitas hidup. Perhatikan, zoe, hidup kekal, hidup menikmati berkat sorgawi, hidup menikmati anugerah Allah, hidup menikmati kekekalan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, perisos. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan kita meningkatkan kualitas hidup orang percaya. Yaitu apa? Kualitas hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini percaya ada berkat Tuhan atas kita? Amin? Ada berkat Tuhan atas rumah tanggamu, atas pernikahanmu, atas pekerjaanmu, atas masa depan anak-anakmu, atas kehidupanmu. Apapun, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh terus menikmati berkat Tuhan. Karena ketika dia naik ke sorga, dia meninggalkan berkat sorgawi buat setiap kita. Ada berkat Tuhan tercurah. Ada berkat Tuhan di atas kepala kita. Kita selalu menyanyikan, aku diberkati, aku diberkati. Yes, kita aminkan bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, saudara. Yang kedua, kualitas hidup yang bagaimana? Ketika Yesus naik ke sorga, dikatakan ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Yang kedua adalah kualitas hidup yang penuh sukacita. Yang penuh sukacita sorgawi, saudara. Dikatakan ketika murid-murid Tuhan melihat bahwa Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Dikatakan mereka pulang ke Yerusalem, dikatakan dengan sangat bersukacita. Walaupun murid-murid Tuhan berpisah dengan orang yang dicintainya dan dikasihinya. Namun perpisahan ini bukan mendatangkan duka yang mendalam. Ratap tangis. Namun sukacita yang besar. New English Translation dikatakan gini. So they worship him and return to Jerusalem with great joy. Sukacita yang besar. Great joy, saudara. Sukacita yang melimpah. Luar biasa sekali. Mereka bisa bersukacita. Perhatikan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu juga memberikan sukacita yang besar buat saudara. Kualitas hidup yang penuh dengan sukacita. Saya percaya orang Kristen seharusnya di situasi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak menguntungkan buat setiap kita, mari kita tetap bisa bersukacita. Nah, Rasul Paulus di dalam surat Filipi memberikan kepada kita rahasia hidup yang senantiasa bersukacita. Saudara mau tahu rahasianya? Mari kita lihat. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saudara. Ya. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi saya akan bahas per bagian. Dikatakan gini, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always.
And again I say rejoice. Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Filipi bahwa mereka harus bersukacita senantiasa, bukan berarti mereka sedang tidak bersukacita. Ayat ini lagi ngomong gini, hari ini kamu bersukacita, besok kamu juga bersukacita, lusa kamu juga bersukacita, untuk selamanya, untuk hari-hari seterusnya, kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana rahasianya, saudara? Tentunya ada rahasianya. Dan Paulus memberitahukan kepada kita. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan. Rahasia yang pertama untuk kita bisa bersukacita senantiasa adalah menjaga kebaikan hati. Ini penting, hati kita dijaga. Ya. Menjaga kebaikan hati. Kalau hati kita baik, hati kita nggak dendam, hati kita nggak penuh amarah. Hati kita diisi dengan hal-hal yang baik, bukan kekecewaan. Ya. Tetapi melimpah dengan kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau kita menjaga kebaikan hati kita sama orang baik. Minggu kemarin saya sudah bahas, kita jangan berasumsi negatif tentang orang. Seringkali kita mungkin berasumsi negatif juga tentang Tuhan karena kita nggak mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rahasia yang pertama adalah mari kita jaga kebaikan hati kita. Jaga kondisi hati kita. Supaya firman Tuhan katakan apa? Supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara rahasianya, ayat yang ke-6 dikatakan gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah menanggalkan kekhawatiran dan menaikkan ucapan syukur. Mari kita tanggalkan kekhawatiran hidup kita. Alkitab mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa yang membuat kita khawatir, saudara? Simple. Karena kita punya banyak keinginan. Betul nggak, saudara? Setiap kita mungkin punya banyak keinginan. Makanya dikatakan segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Artinya apa? Kita punya banyak keinginan. Mungkin di tahun ini kita sudah punya banyak keinginan. Ingin menyekolahkan anak, ingin bekerja di perusahaan tertentu, ingin menikah, ingin melakukan sesuatu, saudara. Ingin bisnis, ingin memulai bisnis yang baru, atau ingin mengembangkan bisnis yang ada. Tetapi sekarang pandemik, gimana? Banyak orang khawatir, saudara. Ya, ada wajarnya juga kita khawatir. Tetapi janganlah mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hati kita, pikiran kita. Sehingga apa? Kita kehilangan sukacita. Mari saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin kita khawatir sebagai orang tua, khawatir akan masa depan anak kita. Dia sudah lulus SMA. Saya dengar banyak dari teman-teman, dari anak-anak cute, mereka katakan bahwa ada yang wisudanya ditunda, ada yang gak wisuda. Saya melihat juga ada di internet atau di media sosial atau di media televisi, wisuda secara online, saudara. Wah, ada yang sudah menyiapkan baju, seragam, sama-sama satu keluarga, bikin batik sama-sama. Akhirnya nggak bisa wisuda. Kehilangan sukacita mungkin, saudara. Tapi mari, kita tanggalkan kekhawatiran kita. Tapi kita naikkan ucapan syukur. Dikatakan, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, perhatikan. Doa, kita perlu berdoa. Ketika kita menyatakan keinginan kita, kita perlu berdoa. Permohonan. Tetapi pastikan disertai dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kalau Tuhan jawab iya, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan jawab belum, ditunda, nanti dulu, kita tetap belajar mengucap syukur. Karena kita percaya. Saya percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari tanggalkan kekhawatiran kita. Naikkan ucapan syukur. Setiap hari kita bangun pagi, bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Saya masih bisa hidup. Saya bisa menikmati udara yang segar. Saya masih bisa melihat matahari. Saya masih punya keluarga yang mengasihi. Mari kita naikkan ucapan syukur. Saudara yang masih bekerja, mari naikkan ucapan syukur. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara naikkan ucapan syukur. Saya bersyukur Tuhan, saya masih bisa kerja. Walaupun mungkin gaji saya dipotong, tapi saya masih dapat gaji dari Tuhan.
Yuk, mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bersuka cita senantiasa? Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rahasia yang ketiga bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa, yaitu apa? Menjaga dan memelihara pikiran kita. Buang pikiran negatif, buang pikiran kotor, buang pikiran yang najis, pikiran yang penuh amarah, pikiran yang penuh kecemasan, pikirannya penuh kekhawatiran, pikirannya penuh dengan asumsi, pikirannya penuh dengan kecurigaan. Namun isilah kita dengan pikiran Kristus. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang apa, saudara? Yang benar dikatakan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Bukan gosip, saudara. Apa yang sedap didengar? Firman Tuhan, kabar baik. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara mau bersuka cita senantiasa, ini rahasia yang ketiga. Mari kita jaga, pelihara pikiran kita. Saya mau katakan pikiran kita itu dalam medan pertempuran kita setiap hari. Setiap hari kita berperang dengan pikiran kita. Setiap waktu kita berperang dengan pikiran kita. Ketika kau bangun pagi, saudara langsung pikiran saudara mungkin dipenuhi dengan banyak hal. Kalau saudara yang bekerja, saudara yang punya usaha, gimana usaha saya? Karyawan saya gimana? Ya, kalau saudara yang bekerja, saya masih bisa dapat gaji apa enggak? Wah, ada pikiran-pikiran negatif, mari kita jaga dan pelihara pikiran kita. Isilah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran yang benar, saudara. Pikiran yang mulia. Dikatakan ayat yang ke-8 tadi, saudara. Mari isi pikiran kita dengan hal yang demikian. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Yang disebut kebajikan. Patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Saudara lagi berpikir negatif tentang orang lain, sudah pasti kau tidak bisa bersukacita. Ya, ada firman Tuhan katakan gini, bergembiralah dengan orang yang bergembira, menangislah atau bersedihlah dengan orang yang sedang bersedih. Saudara bisa nggak bersukacita dengan orang yang sedang bersukacita atau bergembira dengan orang yang bergembira? Naik jabatan, bisa nggak kita bersukacita? Orang lain terima jabatan baru, kita bisa nggak ikut bergembira? Kalau kita punya pikiran negatif, orang lain dapat promosi, saudara kok belum dapat promosi? Saudara punya pikiran negatif, wah, yang ada saudara malah jadi iri hati, saudara. Pikiran saudara negatif. Mari kita jaga dan pelihara pikiran kita. Kalau kita mau hidup bersukacita senantiasa. Yang keempat, saudara, rahasia untuk kita bisa bersukacita senantiasa. Dikatakan ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu dengar, telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka perhatikan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang keempat adalah melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Minggu lalu saya sudah bahas. Mari kita dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ya, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita konsisten melakukan firman Tuhan yang telah kita pelajari, yang telah kita terima, yang telah kita dengar, yang telah kita lihat dari bapak-bapak rohani kita, dari teladan Kristus, dari teladan rasul-rasul yang diberitakan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita lakukan firman Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan konsisten. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan konsisten, firman Tuhan katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa? Penyertaan Tuhan, damai sejahtera akan ada dalam hidup kita. Sukacita Tuhan akan ada dalam hidup kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan konsisten dalam hidup ini. Yes, itu dia saudara. Nah, kita lihat yang ketiga, kualitas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah
kualitas hidup yang penuh antusias dalam beribadah. Saudara perhatikan ayat yang ke-53. Lukas pasal 24, kita kembali lagi. Lukas pasal 24 ayat yang ke-53. Dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa. Always. Ya. Kualitasnya hidup yang penuh antusias dalam beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dan kondisi beberapa bulan terakhir yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama di gereja lokal kita, mari tetaplah antusias mengikuti setiap ibadah yang dilakukan secara online di rumah masing-masing. Mari kita punya antusias yang sama, kualitas yang sama spiritnya, sama semangatnya, seperti ketika kita beribadah di gereja secara bersama-sama. Hari-hari ini kita nggak bisa beribadah di gereja bersama-sama. Saudara nggak bisa beribadah di gereja lokal kita. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Murid-murid Tuhan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Tidak memungkinkan ibadah di gereja, mari di rumah kita ibadah tetap antusias. Memiliki kualitas yang sama, spiritnya sama. Punya semangat yang sama. Punya kegairahan yang sama untuk kita beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap saudara, lakukan dengan kualitas yang sama. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan itu memberikan kepada kita kualitas hidup yang penuh antusias dalam beribadah kepada Tuhan. Yang keempat saudara, yang terakhir, ya, kenaikan Tuhan Yesus meningkatkan kualitas hidup orang percaya dalam hal apa? Yang keempat adalah kualitas hidup yang penuh pengharapan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan gini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, perhatikan, yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus itu meningkatkan kualitas hidup orang percaya dalam hal apa? Kualitas hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan apa saudara? Pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya, gereja Tuhan, mempelai wanita dari Kristus. Dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Haleluya. Dia akan datang kembali, saudara. Ini pengharapan kita orang percaya. Ketika Yesus naik ke sorga, ini pengharapan kita bahwa dia akan datang kembali untuk apa? Jemput kita. Gereja Tuhan, mempelai wanita dari Kristus. Yang kedua, pengharapan apa? Bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Perhatikan, Yohanes pasal 14, ayat 18 dikatakan gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Karena setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Untuk memperlengkapi gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ada Roh Kudus ketika Yesus naik ke sorga. Dari kenaikan, ada jangka waktu. Ya, firman Tuhan katakan kamu harus tunggu di Yerusalem. Hingga menantikan janji Bapa. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Perhatikan. Pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ada Roh Kudus. Saya tidak akan bahas lebih lanjut saudara. Karena minggu depan akan dibahas tentang Roh Kudus. Ya. Kita percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dikatakan aku datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya. Ini pengharapan yang luar biasa. Yang membuat kita terhibur tentunya. Ya, saya ingat banget kalau waktu dulu masih SMA, tinggal di rumah orang tua, kemudian kuliah ya di Bandung. Saya jauh dari orang tua. Ada sesekali orang tua saya datang ke Bandung, nengok saya, kemudian mereka pulang. Tapi saya
ya awal mula mungkin saya bersedih gitu. Wah, saya sendirian di kosan gitu kan. Tapi lama-lama saya terbiasa. Kenapa? Ketika mereka pulang, saya percaya bahwa mereka akan datang kembali. Mereka akan datang kembali nengok saya, gitu kan. Sama teman-teman yang mungkin pernah kuliah atau kerja di luar kota. Tentunya senang banget kan ada keluarga yang datang. Nengok saudara. Memberikan motivasi. Terlebih lagi kalau kita anak kosan, orang tua datang itu artinya perbaikan gizi, saudara. Perbaikan uang saku, ya kan? Kita percaya bahwa ya kita sebagai anak aja ketika kita kuliah, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas. Kenapa? Oh, orang tua saya juga pasti akan datang lagi, nengok kita, gitu kan? Menjenguk kita. Nah, sama apalagi dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan, perhatikan. Yesus akan datang kembali, saudara. Dia tidak meninggalkan umatnya begitu saja, tapi Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Yang terakhir, pengharapan akan apa, saudara? Di dalam Wahyu pasal 22, kita lihat ayat 12 dan ayat yang ke-20. Pengharapan akan menerima upah sorgawi. Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, dikatakan, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-20 dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Pengharapan akan menerima upah. Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Coming soon. Kalau di film-film gitu ya, bioskop. Coming soon. Aku datang segera dan aku membawa upahku. Perhatikan, membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jeripayah kita, ketekunan kita, pelayanan kita, kerja keras kita. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena akan ada upah buat setiap kita. Buat orang-orang yang bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, menantikan Tuhan, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Perhatikan, aku datang segera. Haleluya. Ini memberikan penghiburan, saudara. Ya, saya ingat sekali waktu saya bikin tesis S2, ternyata istri saya juga gitu, waktu dia belum jadi istri saya ya, Melisa. Ketika, wah lagi susah nih bikin tesis gitu kan, tugas akhir, mumet banget. Kalau baca ayat-ayat kayak gini tuh, aduh memberikan pengharapan, wah Yesus datang segera, berharap besok datang, atau hari ini datang, jadi tesisnya nggak dikerjain, saudara. Tapi ternyata nggak datang juga waktu itu. Karena Tuhan mau saya beresin tesisnya. Tapi ini memberikan pengharapan buat kita semua, saudara. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan dalam hidup kita. Wah, ini ayat yang menghiburkan kita. Yes, aku datang segera. Aku membawa upahku. Wah, luar biasa. Saya dikuatkan ayat ini, saudara. Ketika saya baca ayat ini, saya renungkan ayat ini. Wah, dikuatkan. Di tengah-tengah kesulitan. Mungkin melayani Tuhan itu sulit, nggak mudah. Saudara yang bekerja, saudara jadi pemimpin, apapun yang kau kerjakan. Ya, tinggal di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Betul, karena dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Perhatikan, saudara. Ada pengharapan. Kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan kualitas hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Ya, dikatakan pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali menjemput kita, gereja Tuhan, orang percaya. Pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya karena kita tahu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah pengharapan akan menerima upah sorgawi. Upah yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan lagi, saudara. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Menggugah iman kita. Menggugah pengharapan kita. Semangat kita dibangkitkan. Hati kita, wah, harusnya melimpah dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Kenapa? Ya, ada 4 kualitas. Ketika Yesus naik ke sorga, saya ulangi, saudara, yang pertama adalah kualitas hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, memberikan kualitas apa dalam hidup kita? Kualitas hidup yang penuh dengan sukacita. Yang ketiga, ketika Yesus naik ke sorga, kualitas hidup yang penuh antusias dalam beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa beribadah di gereja bersama-sama.
Tapi gunakan waktu yang ada, momen-momen, kesempatan yang ada. Saya canangkan tahun ini adalah tahun pemberdayaan. Dan entah kenapa saudara, Tuhan izinkan pandemik ini ada. Saya melihat banyak orang-orang yang diberdayakan hari-hari ini. Banyak orang yang bermunculan kemampuan mereka yang selama ini mungkin tersembunyi. Atau mungkin mereka awalnya nggak sadar mereka punya kemampuan itu. Tapi Tuhan perlihatkan, melalui pandemik ini saya bisa lihat teman-teman atau orang-orang rekan kerja saya yang pelayanan, yang melayani Tuhan, kita sama-sama, wah ternyata kita diberdayakan ya. Tanpa disadari. Salah satunya yang di behind the camera. Orang yang ada di balik kamera ini saudara, diberdayakan. Tuhan, setiap kita diberdayakan. Kenapa ya Tuhan izinkan pandemik? Apakah supaya tahun pemberdayaan ini digenapi? Saya nggak tahu. Tapi saya kena percaya, di setiap musim hidup kita, ada berkatnya. Di setiap musim hidup kita mungkin ada tantangannya, ada pergumulannya, ada kesulitannya. Tapi kita percaya ada kasih setia Tuhan. Ada berkat Tuhan dicurahkan buat hidup kita. Dan kita percaya juga di setiap musim hidup kita ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan apa? Ada tujuan khusus buat kita. Purpose. Ya, perhatikan. Yang keempat, ketika Yesus naik ke sorga, kualitas apa yang Tuhan berikan buat hidup kita? Kualitas hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dan kelak kita akan menerima upah sorgawi. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yesus sudah naik ke sorga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Minggu depan kita akan belajar tentang Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa peristiwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Tuhan Yesus, itu memberikan makna dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, every season, setiap musim ada kesulitannya masing-masing. Setiap musim mungkin ada tantangannya masing-masing. Setiap musim ada pergumulannya masing-masing. Tapi kita percaya, di setiap musim hidup kita, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Dan berterima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Kami boleh dengar firman Tuhan. Kami juga boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memang Tuhan, Kau harus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Tapi kami mengerti Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan ketika Engkau naik ke sorga. Kau memberikan kualitas hidup orang percaya yang lebih lagi Tuhan. Kau meningkatkan kualitas hidup kami. Hidup kami penuh dengan berkat Tuhan. Hidup kami penuh dengan sukacita Tuhan. Hidup kami penuh dengan antusias untuk beribadah. Hidup kami dipenuhi dengan pengharapan. Demi pengharapan, karena kami tahu kami butuh pengharapan untuk hidup di dalam dunia ini Tuhan. Di situasi yang sulit, di situasi yang tidak menguntungkan bagi setiap kami, di pandemi global seperti ini Tuhan. Musim yang tidak mudah bagi kami. Tapi kami percaya, walaupun di setiap musim ada tantangannya masing-masing, di setiap musim ada kesulitan masing-masing, di setiap musim ada pergumulannya masing-masing. Tapi kami percaya di setiap musim hidup kami selalu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Di setiap musim dalam hidup kami selalu ada Tuhan yang menyertai kami. Di setiap musim dalam hidup kami ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sudah bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi bila Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini menyaksikan ibadah secara online. Di rumah masing-masing, ya Tuhan tolong mereka, lawat mereka. Ya Tuhan boleh memberikan kepada mereka anugerah. Setiap mereka yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berkekurangan, Tuhan cukupi setiap keperluan mereka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan terus hidup di dalam pengharapan kepada Engkau Tuhan. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau ibadah kami Tuhan. Dan kami mau menerima berkat dari para Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari para Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini turun dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari hari ini
Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.